Aku Alisha Chelsea Maharani, umur aku 17 tahun. Di sini aku akan mendongeng dengan judul Ande, Ande Lumut. Alkisah, dahulu kala di tanah Jawa Timur berdiri kerajaan Jenggala yang di dalamnya terdapat pasangan suami istri bernama Pangeran Panji Asmarobangun dan Putri Dewi Sekartaji. Suatu hari, sang pangeran pergi berpamitan kepada istrinya untuk berburu di hutan. Kemudian pangeran pun menuju hutan. Tapi setelah sang pangeran meninggalkan istana, ternyata kerajaan Jenggala mendapatkan serangan dari musuh. Sang putri pun ketakutan. Ia berlari menuju hutan untuk melindungi dirinya. Saat di perjalanan, ia menemukan sebuah rumah. Rumah itu milik seorang janda kaya raya bernama Nyai Intan yang hidup dengan ketiga anaknya, yaitu Klenting Abang, Klenting Biru, dan Klenting Ijo. Putri Dewi Sekartaji pun mengucapkan permohonan kepada Nyai Intan untuk dapat tinggal bersama mereka. Kemudian Nyai Intan pun memperbolehkan, tetapi Nyai Intan merubah nama Putri Dewi Sekartaji menjadi Klenting Kuning. Tetapi setelah mereka hidup bersama-sama, Klenting Kuning mendapatkan perilaku yang sangat buruk sekali dari ketiga kakak angkatnya. Selang beberapa waktu, kondisi kerajaan Jenggala sudah kembali aman karena memenangkan peperangan itu. Sang pangeran memiliki niatan untuk mencari keberadaan istrinya. Ia mendapatkan informasi bahwa tepatnya di seberang desa Dadapan ada seorang gadis kampung biasa yang wajahnya mirip dengan Putri Dewi Sekartaji. Namun namanya adalah Klenting Kuning. Kemudian pangeran dan pengawalnya pun mendatangi desa tersebut. Saat di perjalanan mereka sampai di tepi sungai, tiba-tiba dari perairan muncullah Yuyu Kangkang, kepiting raksasa penguasa dari perairan itu. Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Pangeran Panji Asmarobangun dan Yuyu Kangkang. Peperangan itu dimenangkan oleh Pangeran Panji Asmarobangun. Sang pangeran beserta pengawalnya pun telah sampai di desa seberang. Di sana ia menyamar sebagai pangeran Ande, Ande Lumut mencari jodoh. Pengawalnya pun memberitakan kepada seluruh masyarakat bahwa akan diadakan sayembara mencari jodoh. Tak memerlukan waktu yang lama, kabar itu langsung didengar oleh Klenting Abang, Biru, Ijo, dan Kuning. Ketika kakak angkat Klenting Kuning ingin sekali mengikuti sayembara itu. Hari sayembara pun telah tiba. Mereka berdandan dengan secantik mungkin untuk menarik hati Pangeran Ande, Ande Lumut. Klenting Kuning mengintip aksi ketiga kakak angkatnya dari sebuah tembok. Tetapi aksi itu diketahui oleh Klenting Abang. "Hei Klenting Kuning, mengapa kau di sini? Ambil baju-baju ini, pergi ke sungai untuk mencucinya. Jangan harap kau bisa ikut sayembara itu." Kemudian Klenting Kuning pun bergegas menuju sungai untuk mencuci pakaian itu. Saat ia sedang mencuci, tiba-tiba ia dihampiri oleh seekor burung bangau. Burung bangau itu mengatakan, "Wahai Tuan Putri, pergilah engkau ke desa seberang untuk bertemu dengan suamimu, Pangeran Panji Asmarobangun. Bawalah cambuk ini Tuan Putri, gunakan ketika Tuan Putri sedang merasa terancam." Cambuk itu pun diterima oleh Klenting Kuning. Dengan bisa bertemu dengan suaminya, akhirnya pun ia bergegas mendatangi desa tersebut. Ketika kakak angkatnya juga sudah sampai di tepi sungai, mereka kebingungan bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai itu. Tiba-tiba dari perairan muncullah Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang berkata, "Hei Klenting Abang, Biru, Ijo, aku akan berjanji untuk mengantar kalian sampai ke desa seberang. Tapi
kalian harus menciumku dari satu persatu. Kemudian mereka mencium Yuyu Kangkang dari satu persatu. Bagaimana dengan Kelenting Kuning? Sama, ia juga diberi persyaratan yang sama. Tetapi ia selalu menolak ajakan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang selalu memaksa, sehingga membuat hati Kelenting Kuning menjadi marah sekali. Ia mengeluarkan cambuk yang diberikan oleh bangau dan mencambuk Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang pun ketakutan, lalu mengantar Kelenting Kuning hingga sampai ke desa seberang. Di sana mereka bertemu dengan Pangeran Ande Lumut. Ketika kakak angkatnya memamerkan kecantikannya di depan Pangeran Ande Lumut. Putraku si Ande Lumut, temu rono ono putri kau gaunggai. Putrine sing ayu rupane, klenteng abang iku kang dadi asmani. Duh ibu kula dereng purun, duh ibu kula mboten mudhun. Senadyan ayu sisane si Yuyu Kangkang. Pangeran pun menjawab, sesungguhnya aku tidak akan memilih kalian, Kelenting Abang, Biru, dan Ijo, tetapi aku akan memilih Kelenting Kuning. Aku tahu bahwa mereka sudah berani mencium Yuyu Kangkang. Hanya Kelenting Kuninglah yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Kemudian Kelenting Kuning pun keheranan, lalu ia menjawab, mohon maaf Tuan, hamba datang kemari hanya mencari keberadaan suamiku, yaitu Pangeran Panji Asmorobangun. Kemudian secara tiba-tiba Pangeran Ande Lumut membuka penyamarannya. Kelenting Kuning pun terkejut mengetahui bahwa Pangeran Ande Lumut adalah Pangeran Panji Asmorobangun. Ya Tuhan, suamiku, Pangeran Panji Asmorobangun. Kemudian mereka bertemu kembali dan melanjutkan kehidupan yang sangat gembira di Kerajaan Jenggala.